Seruan boikot produk Israel kian menggema seiring serangan Israel yang semakin bertubi-tubi di tanah Gaza. Sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai ketar-ketir. Adapun seruan boikot produk Israel atau yang berafiliasi dengan negara tersebut cukup Sementara itu aksi boikot produk zionis Israel terus pasalnya di produk daerah. yang diduga pro Israel tersebut Sampai ada produksi tidak ada yang kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Gilang Ramadan. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang dampak dari aksi boikot produk Israel kepada perusahaan nasional yang ada di Indonesia. Jadi, ada sebagian pandangan yang mengatakan bahwa aksi boikot produk Israel ini mengundang banyaknya karyawan di Indonesia susah dapat pekerjaan, ataupun banyaknya karyawan di Indonesia yang terkena PHK. Sebenarnya padahal kalau kita pikir, semua produk Israel yang kita boikot di Indonesia itu pastinya memiliki substitusi dari barang tersebut, iya kan? Substitusi itu apa? Substitusi itu adalah mengganti satu elemen pada elemen yang lain yang fungsinya itu sama dan setara dalam hal kedudukan. Jadi produk yang berafiliasi dengan Israel ketika diboikot oleh masyarakat Indonesia, maka dengan otomatis masyarakat Indonesia akan membeli produk nasional yang ada di Indonesia yang sama dan menjadi substitusi dari produk itu sendiri. Sehingga salah tuh orang yang mengatakan bahwa aksi boikot produk Israel ini sangat mempengaruhi daya konsumsi masyarakat dan daya beli masyarakat. Jadi sebenarnya nggak ada yang hilang di sini, nggak mempengaruhi sama sekali daya konsumsi dan daya beli masyarakat. Artinya apa? Di sini tidak ada konsumsi yang hilang, yang ada hanya peralihan daya konsumsi tersebut. Yang tadinya biasanya orang Indonesia membeli produk yang berafiliasi dengan Israel, hanya beralih kepada produk yang ada di Indonesia, hanya produk nasional. Jadi daya beli dan daya konsumsinya tidak hilang, melainkan hanya beralih daya beli dan daya konsumsi saja. Ketika produk nasional ini berkembang, pasti membutuhkan karyawan baru, investasi yang banyak, dan lain sebagainya. Dan pastinya karyawan-karyawan yang di PHK tadi, yang di PHK oleh perusahaan yang berafiliasi dengan Israel, pastinya tentunya akan diserap oleh perusahaan nasional yang sedang berkembang sekarang, karena semakin meningkatnya produk nasional yang ada di Indonesia karena adanya aksi boikot produk Israel tersebut. Selama aksi boikot ini dijalankan, banyak perusahaan nasional justru semakin berkembang. Data dari Kompas ID yang memonitoring penjualan fast moving consumer goods atau FMCG melalui platform e-commerce menunjukkan bahwa di kategori makanan dan minuman, ini Wings Group dan Mayora Group menjadi perusahaan yang paling diuntungkan oleh adanya ajakan aksi boikot. Mayora menjadi pemenang dengan peningkatan jumlah produk terjual sebanyak 9% di kategori kesehatan dibandingkan produk-produk Israel yang lainnya yang diboikot. Wings Group menjadi perusahaan yang mengalami peningkatan paling signifikan, di mana jumlah produk penjualannya mencapai 28,9%. Jadi ini menandakan bahwa adanya kebangkitan produk nasional di Indonesia. Jadi studi yang sama, pada kasus yang sama terjadi juga pada air mineral ataupun kopi. Jadi pada zaman dulu, orang berpikir bahwa tidak ada yang dapat menggantikan produk air mineral ataupun kopi dari luar negeri, karena yang kita tahu, kita sudah mengonsumsi itu selama bertahun-tahun, dan namanya brand itu image-nya memang tinggi banget, sehingga orang berpikir bahwa tidak ada substitusi atas itu. Namun perubahan preferensi konsumen menunjukkan sebaliknya. Misalnya produk kopi yang seperti terkenal sekarang, kopi tuku, itu kopi kenangan, itu membuktikan bahwa cita rasa dan kualitas mereka ini bisa menandingi kopi-kopi brand-brand terkenal di luar negeri seperti Starbucks dan lainnya. Bahkan mereka dapat melampaui ataupun mengungguli dari produk tersebut, yang padahal produk tersebut sudah terkenal begitu lama. Sebuah survei yang dilakukan oleh website Good Starts pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa 40% responden ini menyatakan lebih memilih kopi kenangan dan sisa kopi luar negeri. Sisanya kopi luar negeri. Dan untuk air mineral, ini banyak pilihan yang tak kalah berkualitas seperti Le Mineral, Kristalin, ataupun Clio. Data dari Asosiasi Industri AMD menunjukkan bahwa pangsa pasar produk air minum lokal meningkat sebesar 9-10% pada tahun lalu. Jadi ini membuktikan bahwa dalam kasus air mineral ataupun kopi ini dapat menandingi juga produk-produk luar negeri karena bisa berkembang karena adanya aksi boikot tersebut. Kurang lebih salah satu dari faktor perusahaan nasional seperti kopi ataupun produk kesehatan, produk yang lainnya pun bisa berkembang. Dan jadi wajar saja berdasarkan hasil survei dan Good Space tahun ini, Le Mineral paling banyak dipilih sebagai merek air mineral pilihan pertama masyarakat Indonesia saat buka puasa dengan presentasi 46,5%. Dan ini sangat naik drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan membuat boikot ini, semakin banyak konsumen yang menyadari bahwa produk nasional kita itu tidak kalah kualitas sama sekali dengan produk impor. Kesadaran ini diharapkan terus meningkat sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi para pelaku industri dalam negeri untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan selera pasar yang semakin berat. Kurang lebih itu saja yang dapat bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu tanggapan komentar kalian di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.